Di sini ada kirap. Ini kalau kayunya Pak, kayunya bahannya dari kayu laban. Kalau rodanya itu ada lapisnya itu dari besi Pak ya. Besi. Ya. Nah kalau konstruksi dari kereta ini Pak sudah pakai suspensi Pak. Jadi kalau kereta ini kalau pas jalannya tidak kaku Pak. Suspensi Ya. dari zaman itu? Ya sudah ada Pak. Boleh. Suspensinya tapi pakainya itu kulit Pak. Ini karet bukan? Ya itu karet, ada kulit Pak. Nah itu kan suspensinya itu Pak, dari kulit Pak. Seperti itu. Dan ini kalau untuk bentuk rodanya Pak ya, walaupun waktu masih baru Pak, masih fungsi Pak ya, itu tidak tegak simetris lurus Pak. Nah, wajar kalau sekarang kan sudah tua Pak ya. Kalau ini termasuknya sudah rusak Pak ya. Waktu baru pun sama, agak masuk sedikit Pak. Jadi tidak tegak, tidak simetris. Nah ini dipakai sholat dulunya Pak. Kiblatnya kan kalau untuk di Cirebon ke sana Pak, ini menandakan kiblat Pak. Nah, dan batu ini juga sempat dipakai sholat para tamu-tamu yang mau bertemu sama Sunan Gunung Jati. Batu bintang. Ya. Pedang sabet, ada keris dan sebagainya. Jadi di sini yang paling banyak tuh keris Pak, jenisnya Pak. Itu ada keris Tidang Milar, terus ada juga keris-keris yang lain Pak. Jadi itu pegangan para perwira-perwira keraton Pak. Mungkin tingkatannya dari prajurit sampai senopati Pak. Gamelan Pondok Korek itu bisa memanggil hujan Pak. Ya. Jadi kalau pas di Cirebon sendiri lagi musim kering Pak, gamelan ini dibunyikan itu insya Allah akan memanggil sang hujan Pak. Seperti itu namanya gamelan Pondok Korek. Dan sebelahnya itu ada gamelan Gong Sekaten. Gong Sekaten itu yang tadi Pak, tempatnya di sana di Siti Ilir. Fungsinya untuk penyambutan Sultan habis sholat Id Pak. Ini gamelannya Pak. Ini tiap sholat Fitri dah. Iya, ini gongnya Pak. Ini gongnya Masih digunakan? masih Pak. Dan ini gamelannya Pak. Ini namanya gamelan Gong Sekaten Pak. Seperti itu. Ini semuanya yang memainkannya ada 8 orang Pak. Nah 8 orang itu ya sekalian aja cerita Pak ya. Termasuk salah satu orang itu yang memainkan gamelan ini Bapak sendiri. Bapak sendiri kalau setiap tahun itu memainkan alat ini Pak. Ya. Ini kalau gamelan ini sudah agak zaman sekarang Pak, ini dari abad 17. Fungsi dari gamelan ini untuk pesta, kalau pas lagi ada pesta di keraton Pak ya. Ini kalau di sini ada tarian namanya tarian bebas Bu ya. Namanya tari tayub Bu. Tayub itu biasanya tari berpasang-pasangan antara laki-laki sama perempuan gitu. Ini lukisan ini tapi bergaya 3 dimensi Pak. Nanti mata dan kaki kiri kemana kita gerak itu ngikut kita Pak. Boleh nanti kita apa ya? Lihat ya. Iya. Iya. Kita ke sini dulu Pak. Kita jangan buru-buru ya, kita sini dulu biar tahu semua. Ini ada rebana Pak, rebana peninggalan Sunan Kalijaga tapi itu kulitnya sudah diganti Pak. Ya. Ini juga ada beberapa jenis alat perang. Ini ada meriam, ya. Meriam ini ada yang dari India, ada yang dari Cina, dan ada yang dari Mongol juga Pak. Gitu. Ya ada juga yang dari Portugis, sama Pak. Nah di sini tersimpan kecil ini ya? Ya, itu meriam sundut Pak, semuanya Pak. Jadi mesiunya taruh di ujung Pak ya, dan nanti disundut Pak. Oh, iya. Nah, gitu. Semuanya meriam sundut di sini Pak. Nah di sini masih banyak sekali keris-keris Pak. Ini keris pegangan raja-raja Pak. Ini dari Sultan Sepuh yang ke-7 yang ke-8 Pak. Itu Pak, itu koleksinya Pak, koleksi benda-benda pegangan raja Pak. Itu ada pedang, ya. Terus ada keris. Sama ini juga, pokoknya ini satu set ini itu koleksi dari benda-benda Sultan Sepuh yang ke-8 Pak. Itu ada keris brojol lagi, keris brojol jenisnya banyak Pak. Keris brojol lagi Pak. Iya. Brojol. Iya. Memang ampuh bener? Ampuh pada zamannya ampuh Pak. Iya, kalau dulu kan masih belum ada medis itu masih sedikit Pak ya. Paling-paling di sini juga ada dukun beranak ya. Nah kalau dukun beranak nggak mampu menolong ya, itu dibantu pakai keris brojol. Kita lihat lukisan Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi. Ini modelnya atau gayanya 3 dimensi Pak. Apa Ibu ngambil jarak lurus dulu? Betul Bu, Ibu ngambil jarak lurus. Yang perlu ditatap itu mata sama kaki kiri Bu. Nah nanti Ibu setelah sudah natap ngambil jarak lurus Bu ya, itu mata sama kaki kiri kan menghadap ke Ibu Bu ya. Ibu sekarang geser Bu ke kanan boleh, sampai mepet tembok pun sama.
Itu nanti mata dan kakinya masih tetap berhadapan ke ibu. Nah, bapak pun nanti samping kiri sini pun sama pak. Mata dan kaki kirinya masih menghadap ke bapak. Gitu. Iya. Iya. Lukisannya lukisan baru ini tahun 2004 pak. Tapi memang memang gaya lukisnya seperti itu. 3 dimensi. Ya. Nah di sini pak banyak sekali alat-alat perang dan ada sebagian yang rampasan dari Portugis pak. Ini peluru bandil pak. Peluru bandil itu cara pakainya dibandil atau dilontar pak. Dikasih alat batu pakai tambang. Ini peluru perusak pak, tidak tepat. Tapi kalau ada kerumunan orang banyak pasti kena gitu pak. Jadi ini tidak tepat sasaran. Tidak rendah ya? Ya. Ini batu kan? Batu pak. Jadi namanya peluru bandil. Ya sih. Nah kalau ini ada alat tembus dari Banten untuk atraksi pak, atraksi lemur bus. Ya, ini persembahan dari anak Sunan Gunung Jati yaitu Sultan Hasanuddin dari Banten pak. Ini ada tombak-tombak perang. Ini dari zaman Kesultanan pak ya Ini kayu tulis apa ini? Kebanyakan sih tadinya pakai rotan pak. Itu dagangnya itu. Ada yang pakai rotan, ada yang juga pakai kayu pak. Nah di sini kita ada pedang-pedang. Itu pedang ini hasil rampasan dari bangsa Portugis. Yang bawa dari Portugis ya? Ya. Ini pada waktu perang di Sunda Kelapa pak. Portugis. Oh, pernah mampir di sini Portugis ya? Kalau di Cirebon enggak, tapi di daerah Batavia pak, atau di Sunda Kelapa. Nah ini semuanya pedang-pedang ini rampasan dari bangsa Portugis pak. Nah lanjut Bapak Ibu, ini sama keris dari masyarakat pak ya, masyarakatnya. Yaitu bel pak, bel pedati pak. Ya. Jadi dulu itu pedati itu belnya gitu pak, kalau bunyi itu bunyi, kalau jalan tuh bunyi pak, oneng gitu untuk menandakan itu ada pedati itu. Ini di sini ada tengkorak kepala banteng dan tengkorak buaya putih pak. Buaya putih kan ini? Ya, kalau tengkorak buaya putih jelmaan dari anak raja pak. Memang ada pak, memang ada dulu buaya. Bukan Indomie bukan ya? Bukan pak, ada pak. Jadi anak raja itu semasa hidupnya dia tuh kegiatannya tuh super males pak. Melakukan kegiatan apapun sambil rebahan atau sambil tiduran pak. Seperti itu. Jadi orang tua itu marah akhirnya bisa menimbulkan kutukan. Ambil contoh makan sambil rebahan gitu ya. Kamu itu malas banget makan sambil tiduran seperti buaya aja. Nah, akhirnya menjelma seorang kalau di sebagai Palembang si P3 itu. Ya, itu mungkin kalau di Sumatera itu semacam si pahit lidah itu pak. Ini ada replika dari kereta Singa Barong. Oh, replika? Ya, ini jadi kalau pas lagi ada acara besar pak yang keluar tuh ini pak. Oh, ini replikanya yang aslinya enggak? Ya. Kan sana kan sudah dilindungi pakai kaca pak ya. Itu aja pernah masih. Berarti ini. Iya. Jadi kalau kereta ini pas barunya itu sayapnya pun mengempat pak, begini seperti burung. Memang lagi jalan. Iya, sampai kalau jalan itu mengempat pak. Pasti pinter ya. Ya, orang punya tekniknya seperti itu pak. Ya. Dan ini juga pakai suspensi, jadi kalau kereta ini pas jalan itu tidak kaku pak. Ya, ya, dikasih shock bekal gitu. Ditaikin sama raja dan ditarik sama 4 kerbau putih pak. Dulu ada kerbau di sana. Sekarang sudah nggak ada pak, kalau dulu masih ada. Saya pakai. Kalau sekarang, kalau pas kereta ini keluar pak ya, kalau lagi ada acara kirap tuh ditarik sama kerbau pak, tapi bukan kerbau putih pak, atau kerbau biasa aja. Karena memang cari kerbau susah. Busur dan anak panah, bapak ya. Ini jadi bahannya kayu bambu pak. Itu kalau di sini namanya yang pakai ini pasukan Jala Sutra pak. Itu ini bahan kayunya tuh pakai bambu wulung pak. Bambu wulung tuh bambu hitam, tapi yang bambunya besar-besar pak, tebal tuh pakai bambunya. Jadi kalau itu lingkungannya Iya. Itu. Ini anak panahnya. Itu anak panahnya. Ya. Dan ini ada karya seni pak, ada ukiran, itu nama ukirannya tuh Ganesha naik gajah. Ganesha. Ya itu karya dari Panembahan
2 itu tahun 1582. Bukan Hindu lagi, masih sudah Islam ya? Kali ini sini Islam Pak langsung Pak. Langsung, Ya. ya? Dari abad 1430 itu sudah langsung Islam. Pak. Iya. Ya. Ini 15. Ya. Ganesha ini kan simbol Hindu ya? Ya. Cuma itu memang motifnya aja Pak. Tapi kalau si pemahatnya itu Panembahan Girilaya 2 itu sudah Islam Pak. Jadi di sini itu Sunan Gunung Jati itu mendirikan keraton itu sudah langsung Islam Pak. Nah, nanti Bapak kalau mau berkenan ke sana di belakang tepatnya Pak ya, itu namanya ada tempat namanya Dalam Agung Pakumati. Itu fungsinya tempat pengembangan agama Islam di situ Pak. Nah ini gedung pusaka Pak, ini namanya Gedung Kilaradenok Pak. Gedung Kilaradenok ini dulu tempat penyimpanan senjata-senjata pusaka keraton ya sini. Tapi sekarang udah tinggal candi-candinya aja. Di sini kadang-kadang kalau pas lagi ini tandur Pak. Tandur ini fungsinya satu untuk putra mahkota, satu untuk permaisuri Pak. Jadi kalau pas lagi ada acara di depan, permaisuri dan putra mahkota tuh keluar dari istana ditandu ke depannya Pak. Ditandu gitu. Dan satunya lagi ada tandu Garuda Mina, itu untuk anak-anak yang sedang dan mau dihitan Pak. Gitu ya. Pakainya tandu Garuda Mina. Jadi tandu ini fungsinya satu untuk permaisuri, satu untuk putra mahkota Pak. Yang satunya lagi untuk anak-anak yang mau dihitan gitu. Ya ada tombak, ada keris-keris juga. Ini sebagian besar persembahan dari Kesultanan Nusantara Pak, atau Raja-Raja Nusantara Pak. Nah ini Pak, ini hadiah dari Raja Bali Pak, namanya keris Mundaharang dari Bali. Ya, ini dari Sulawesi itu Badik. Ya. Ya. Sumatera di mana? Sumateranya kalau yang ada Kesultanan aja, mungkin Palembang Pak. Ini kalau Palembang. Ya. Ciri khas Palembang, songket ini. Ya. Kan kalau di Sumatera kan yang terkenal kan ada 2 Pak ya, Medan sama Palembang aja Pak ya, itu. Medan masih ada, Kesultanan dari Serdang masih bagus. Iya, itu kayak Istana Maimun kan masih bagus kan, masih terawat Pak ya. Palembang kan. Ini dari masyarakat Kalimantan Pak. Oh, itu Mandau. ada Mandau Pak, seperti itu. Nanti bisa terbang sendiri Pak. Dan ini terus ada benda peninggalan dari Kapten Tanjung Lai Pak. Nah, Ini? Kapten Tanjung ini yang bawa, kalau ini Prancis. itu dari persembahan dari orang Prancis Pak. Itu ada tempat keliling kristal dari Prancis Pak. Itu dari tahun 1738. Nah ini kalau Kapten Tanjung Lai Pak, beliau itu saudagar Pak. Ke Cirebon itu tujuannya mau berniaga, tapi setelah dia tinggal di Cirebon dia tertarik dengan ajaran Islam Pak ya. Jualan. Iya. Dijual oleh Tanjung Lai dulu di sini. Betul. Ini benda-benda ini semuanya beliau itu karena saudagar Pak ya, semuanya itu benda-benda itu ya untuk dijual Pak ya. Tapi setelah dia sudah masuk Islam, dia langsung jadi semua murid Kapten Sunan Jati. Gimana Pak? Kapten Kapten Tanjung Lai itu dia tuh kapten kapal Pak, nakoda Pak. Ya. Nakoda, bukan kapten. Bukan kapten tentara Pak, jadi kapten nakoda Pak. Seperti itu. Dikasih tentara selatan ini kapten pangkat Iya. kelas. Nah, ini gelas kaosnya juga sama. Iya. Iya memang logikanya dulu kan orang Eropa besar tinggi Pak ya. Ya seperti itu. Itu ada gelas dari POC. Dari Istanbul ini Turki ini. Ya. Itu ada tempat-tempat atau wadah-wadah itu ada. Biasanya kalau yang logam-logam ini kuningan Pak yang lebih banyaknya Pak. Nah lanjut. Ini ada kurungan besar Pak untuk anak kecil turun tanah Pak. Jadi ya walaupun kamu juga tahu nggak ada salahnya Bapak jelasin aja Pak ya. Ini anak kecil yang belajar jalan Pak, itu upacaranya seperti ini Pak. Jadi pertama di dalam kurungan ini disimpan beberapa benda Pak. Biasanya logikanya tuh ada bolpen, ada buku. Kalau zaman dulu? Iya, zaman dulu begitu Pak. Sama ada buku apa ya? Ya pakai apa aja, ya, itu sejenis pulpen Pak ya. Kalau zaman sekarang kan mungkin sudah pakai pulpennya. Kalau zaman dulu itu apalah sejenis pena atau apa ya. Keraton yang ada di Pak Ya, jadi itu tradisi orang-orang keraton Pak seperti itu. Ini masih asli enggak? Kalau kayunya masih Pak, ini bambunya masih asli Pak. Masih bawaan zaman keraton? Iya. Nah terus
Nanti anak kecil itu Pak ya dari tangga situ diturunin, itu ada tangga Pak, diturunin terus dimasukin ke sini, ke dalam sini. Nah pas di dalam ini dicandain sama keluarganya Pak. Di sini kan banyak yang lihat nih keluarganya Pak. Dicandain, suruh ngambil. Nah, benda apa yang pertama diambil itu jadi memprediksi anak kecil nanti kelaknya seperti apa deh. Ambil contoh ngambilnya alat tulis nanti ya insya Allah anak itu akan menjadi anak yang pintar gitu. Jadi untuk bisa memprediksi anak kecil itu kelak di kemudian hari seperti apa gitu. Kalau uang kan di sini juga disimpan uangnya ya Pak ya. Kalau uang ada dua pilihannya Pak. Kalau ngambilnya ya anak kecil itu uang, konon ada yang pinter nyari uang dan ada juga pinter ngabisin uang. Nah di sini Bapak ada kitab-kitab. Di sini ada kitab aksara Jawa kuno, itu Anacaraka ya. Bapak Anacaraka Dasa Sawala Pak ya. Nah, terus ini juga ada kitab-kitab Al-Quran, tapi yang beraksarakan Arab Gundul Pak. Mungkin kalau ini dan ini juga tidak semua orang tahu Bu ya, tidak semua orang bisa baca gitu ya. Kalau ini apa Bapak bisa? Tapi ya. ini lebih sayang. Iya Pak, seperti itu. Jadi ya Bapak sendiri juga ya terus terang aja. Paling-paling Bapak ya kalau pengen menjelaskan ini diajar dulu Pak. Ambil contoh manggil siapa ya. Kita gandeng-gandeng kan hurufnya gitu Bu. Dan kalau ini Pak, kalau huruf Jawa kuno itu ditulisnya dengan tinta dari Cina Pak. Dari ini dari abad sekian Pak ya, sampai yang jelas itu umurnya sudah ratusan tahun, itu tintanya masih belum pudar Pak. Seperti itu. Ya. Penanya nggak ada Pak. Ya, cuma itu hasil tinta ini ya seperti ini Pak. Ini tulis juga. Iya. Itu tintanya dari Cina dan hasilnya memang seperti ini tuh masih utuh. Berarti sudah 400 tahun lebih Pak. Kalau nggak rusak ini. Ya. Nah sama itu kan tuh ada kertasnya juga yang rusak Pak ya. Nah sama Pak, ini semuanya tersimpan memang. Ini untuk lokasi kita semua ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu di sini tuh petunjuk atau pedoman orang hidup Pak. Itu artinya tuh. Masih yang bisa baca ini. Ya orang-orang tua di sini banyak tuh Pak, banyak Pak ya. Ya saya juga kan belajar dikit-dikit ya sama mereka Pak ya. Jadi gampang katanya kalau kita baca Arab Jawa kuno itu. Yang penting kamu tahu patokannya aja. Artinya itu Anacaraka ya terus nanti ambil contoh kamu mau apa tinggal digandeng-gandengin aja gitu. Makanya kan kalau orang tua zaman dulu bukan itu Pak. Jadi nama itu jumlahnya ada berapa nanti terutama dari